everyone, let me introduce myself. My name is Nanda Safira, you can call me Nanda. My ID number 2410103. I am from the Faculty of Law. Di sini saya akan menjawab tentang 5 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang perbedaan hukum udara dan hukum ruang angkasa. Pertama, saya mulai dari hukum udara. Hukum udara adalah aturan hukum yang mengatur segala aktivitas penerbangan di ruang udara suatu negara. Prinsip utamanya adalah bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Dasar hukumnya adalah Konvensi Chicago 1944. Perbedaan dengan itu, hukum ruang angkasa mengatur kegiatan manusia di luar angkasa, seperti satelit dan eksplorasi antariksa. Di sini tidak dikenal kedaulatan negara, ruang angkasa dianggap sebagai milik bersama umat manusia. Dasar hukumnya adalah Outer Space Treaty 1967. Yang kedua, prinsip tanggung jawab angkutan udara internasional. Dalam hukum udara internasional ada 4 prinsip tanggung jawab angkutan udara. Yang pertama, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya maskapai bertanggung jawab jika terbukti lalai. Yang kedua, praduga bertanggung jawab, maskapai dianggap bertanggung jawab kecuali bisa membuktikan sebaliknya. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas, yaitu adanya batas maksimal ganti rugi. Dan keempat, strict liability, di mana maskapai bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan dalam kondisi tertentu. Prinsip-prinsip ini bertujuan melindungi penumpang dan menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu keabsahan FIR Indonesia Singapura. Selanjutnya mengenai Flight Information Region atau VIR. FIR adalah wilayah pengelolaan lalu lintas udara untuk keselamatan penerbangan. Pengelolaan sebagian FIR Indonesia oleh Singapura tidak menghilangkan kedaulatan Indonesia karena FIR bersifat administratif, bukan wilayah kedaulatan. Pengaturan ini secara hukum internasional karena didasarkan pada Konvensi Chicago 1944 disepakati bersama dan diakui oleh ICAO. Namun demikian, Indonesia tetap memiliki hak penuh untuk mengelola FIR-nya sendiri. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu tentang wilayah laut menurut UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perairan, pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Masing-masing wilayah memiliki pengaturan hukum yang berbeda terkait kedaulatan dan hak negara pantai. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam pemanfaatan laut internasional. Soal yang kelima yaitu tentang legal opinion hukum laut internasional. Pertama, terkait konflik laut Cina Selatan. Klaim sepihak seperti Nine Dash Line tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. Yang kedua, mengenai reklamasi pantai Singapura. Reklamasi diperbolehkan dalam hukum internasional tetapi harus memperhatikan prinsip tidak merugikan negara lain dan menjaga lingkungan laut. Jika menimbulkan dampak lintas batas, negara yang dirugikan berhak mengajukan keberatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.